Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu operator semuanya dalam keadaan sehat semuanya. Kembali lagi di channel Admin Data Official. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah informasi mengenai pesan yang ada di aplikasi Dapodik 2025B. Tapi sebelum kita bahas, Bapak Ibu, bantu support channel Admin Data Officialnya dengan cara klik subscribe. Oke Bapak Ibu, kita tidak perlu lama-lama, langsung saja Bapak Ibu kita akan bahas mengenai pesan yang baru masuk. Sebenarnya bukan baru masuk sih, ini udah Kamis 23 Januari 2025, udah sekitar 2 minggu yang lalu. Jadi di sini ada pesan tentang Verval data PD tingkat akhir untuk kelas 6, 9, 12, dan 13 sederajat. Itu dalam rangka penyiapan data penerima e-ijazah. Jadi di sini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang ijazah, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menyiapkan data awal calon penerima e-ijazah yang dapat diakses melalui laman referensi.data.kemdikbud.go.id /PD akhir. Jadi di sini ada pesan kita harus memutakhirkan atau mencek data peserta didik tingkat akhir untuk penyiapan calon penerima ijazah tahun 2025. Kemudian di sini juga ada suratnya. Ini surat resminya dari Kemendikbudristek, dari Pusdatin. Nah, di sini sama-sama kita baca semuanya, Bapak Ibu semuanya. Ini resmi ya. Untuk pemberitahuan verifikasi dan validasi ini. Jadi sehubungan dengan itu, kami meminta bantuan saudara menginstruksikan kepala satuan pendidikan yang ada di wilayah saudara untuk memastikan hal-hal berikut. Yang pertama itu satuan pendidikan memastikan kesesuaian nama satuan pendidikan sebagaimana tercantum pada izin penyelenggaraan. Apabila nama satuan pendidikan belum sesuai dengan tercantum pada izin penyelenggaraan, lakukan pembaruan nama satuan pendidikan melalui Verval SP. Nih, ada linknya ya teman Bapak Ibu semuanya. Ini linknya untuk Verval SP. Kemudian satuan pendidikan memastikan kesesuaian jumlah peserta didik tingkat akhir pada laman referensi.data.kemdikbud. Ini yang tadi. Ini ada linknya juga Bapak Ibu semuanya. Apabila jumlah peserta didik belum sesuai, lakukan pembaruan jumlah data peserta didik pada aplikasi Dapodik. Nah gitu, jadi mungkin ada murid Bapak Ibu atau yang pindah atau yang lainnya itu belum masuk Dapodik, belum sesuai dengan jumlah yang realnya, itu bisa dicek pada aplikasi Dapodiknya. Kemudian yang ketiga, di sini satuan pendidikan memastikan validitas data peserta didik tingkat akhir pada laman, nih linknya referensi.data.kemdikbud.go.id /PD akhir, masih sama ya. Yang pertama itu tadi memastikan kesesuaian jumlah. Yang kedua itu memastikan validnya data peserta didik tingkat akhir. Apabila ditemukan data peserta didik belum sesuai atau masih masuk data residu, lakukan pembaruan data melalui aplikasi Verval PD pada laman ini linknya. Jadi Bapak Ibu operator itu sudah tahu pasti semuanya untuk link Verval PD, atau juga bisa lewat arsip NISN pada laman NISN Kemdikbud. Kemudian yang terakhir instruksinya adalah satuan pendidikan memastikan kesesuaian penugasan kepala sekolah. Apabila penugasan kepala sekolah belum sesuai, lakukan pembaruan penugasan kepala sekolah pada aplikasi Dapodik oleh admin dinas. Nah, ini
Jika penugasan kepala sekolahnya belum sesuai, silakan hubungi admin dinasnya masing-masing. Jadi itu Bapak Ibu 4 poin penting dari surat ini tentang pemberitahuan verifikasi dan validasi data peserta didik tingkat akhir untuk kelas 6, kelas 9, kelas 12 dan kelas 13 derajat dalam rangka penyiapan data penerima e-ijazah. Jadi di sini Bapak Ibu kita akan melihat validasi datanya, jumlah siswanya apakah sudah sesuai. Kemudian jadi di sini di menu data verifikasi, kemudian peserta didik. Nah, di sini kemudian kita pilih provinsinya, sesuaikan aja dengan sekolah Bapak Ibu masing-masing. Kemudian kita pilih kabupaten atau kotanya. Kemudian kita pilih kecamatannya. Kemudian di sini Bapak Ibu, ini akan nampak semuanya. Oke, di sini saya besarkan ya. Nah, ini di sini akan nampak semuanya Bapak Ibu. Jadi di sini ada, bentar, kecilkan ya. Nah, di sini. Jadi di sini ada valid, tabel valid dan tabel residu. Nah, ini untuk jumlah peserta didiknya. Jika sudah sesuai, jika belum sesuai silahkan sesuaikan di aplikasi Dapodiknya. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah di data residunya Bapak Ibu. Nah, ini seperti ini contohnya, data residunya ada 1 masalah NISN, kemudian ada 1 masalah NIK-nya. Nah, ini yang 1 ini ada 2, ini silahkan diperbaiki. Kemudian kalau untuk NISN dan NIK itu perbaikannya di Verval PD. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti dicek residunya masing-masing, silahkan dilakukan perbaikan. Di sini juga ada 5, ada 1 dan selebihnya. Pokoknya ini yang perlu diperhatikan untuk peserta didik, untuk residu NISN dan NIK-nya. Oke Bapak Ibu, kemudian untuk residu NISN juga bisa dicek di sini. Kita sama seperti mencek peserta didik tadi, kita pilih provinsinya, kita pilih kabupaten, nah kita tampilkan semuanya Bapak Ibu. Nah, kemudian dicek lagi di residunya. Misalkan ini ada 1 NISN ganda. Nah, kemudian yang NISN ganda ini mungkin ada bermasalah, ada 2 sekolah mungkin terdaftar dia, mungkin dia siswanya pindahan atau bagaimana. Jadi silakan Bapak Ibu cek di Verval PD-nya masing-masing dan lakukan validasi gitu. Karena ini persiapan untuk ijazah kelulusan siswanya. Nah, ini yang perlu diperbaiki. Kemudian ini kependudukan sama juga seperti tadi. Kita pilih provinsi. Kemudian kita pilih kabupaten. Kita pilih kecamatannya. Nah, di sini. Ini yang residu silakan diperbaiki, nama, tanggal lahir, tempat lahir semuanya segera perbaiki. Ini juga perbaikannya di Verval PD. Kemudian juga bisa dicek untuk residu kepala sekolahnya. Ini sepertinya aman semua ya untuk residu kepala sekolahnya. Jadi mungkin itu sedikit informasi Bapak Ibu mengenai pesan yang ada di aplikasi Dapodik terkait pemberitahuan verifikasi dan validasi data peserta didik tingkat akhir dalam rangka penyiapan data penerima e-ijazah. Jadi Bapak Ibu segera dilakukan perbaikan atau pembaruan bagi yang ada residunya supaya nanti untuk e-ijazahnya bisa aman semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga membantu Bapak Ibu operator semuanya. Jangan lupa dukungannya untuk channel admin data official Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.